gimana kan tadi dibilang kalau Pak Asep kopi mah ya pahit gitu ya. Terus gimana caranya supaya kopi itu jadi enak? Selain menu-menu tadi ya Pak ya? Ya. Tapi maksudnya gini, berasal dari mana sih kopi itu enak? Apa Betul. dari cara ngelola dari awal Betul. waktu ini atau Ya. sampai Ya. ke cangkir? Ya. Itu gimana Pak? Nah, jadi kopi ini gini Pak, akan berpengaruh dengan unsur hara tanah. Pertama, Satu, kedua proses. Proses itu setelah panen. Setelah panen. Pertama kan kita harus petik ceri merah dulu nih. Iya, panen. Jangan diparol Pak, rusak Pak. Kopi kita sayang banget. Pohon pun akan itu pundung cek orang Sunda mah ya. Jadi dia nggak mau tumbuh lagi karena yang harusnya ada kopinya bagus. Nah, tapi petik ceri merah. Udah petik ceri merah baru di pulper. Pulper itu membuang kulit, baru direndam sesuai standar ya. Nah setelah itu dijemur betul-betul, baru di roasting pun betul. Dengan roastingan ini, mohon maaf, saya menciptakan hot air. Hot air itu jelas tidak akan mengandung arang, karbon. Karbon itu biasanya yang jadi masalah kan kopi itu ada 3 kulit. Iya. Kulit ceri Bapak tahulah, Iya, yang merah. Yang merah itu. Kedua ada kulit namanya gabah, hard Iya. skin. Nah, hard skinnya ini bisa terkelupas di waktu udah dijemur, Iya. lalu dihuler, huling ya. Nah, di situ baru di roasting. Nah, roasting ini pun sama Pak. Jadi kemajuan kita bagi pun mungkin ada satu pemerintah atau swasta, bikinlah satu shelter roasting, entah di Sukabumi, entah di Cianjur, setiap daerah satu, yaitu dengan sistem yang besar. Ya, karena saya yang ciptakan hot air ini jangankan kopi bagus, kopi reject aja jadi bagus Pak. Itu yang penting ada black bean-nya. Maksudnya roasting hot air ini gimana Pak? Cerita punya dibuat sendiri atau kayak apa nih Pak? Apa sih hot air ini? Oke. Jadi saya menciptakan hot air ini gini Pak. Banyaknya kopi-kopi luar negeri itu harus kopi bagus Pak. Ya. Kopi bagus di roasting pasti bagus dong. Tapi saya menciptakan kopi ini bagaimana yang reject, yang pecah bisa di roasting. Yaitu bagaimana caranya, yaitu dengan hot air. Hot air itu sistemnya kopi itu akan terapung di udara panas Pak. Bukan kena gesekan. Bukan kena gesekan Pak. Ini yang bahasa. Kalau mungkin pakaian, mohon maaf, drum roasting itu bulat tapi ada tutupnya. Dan tutupnya ini pasti lolos dong, yang kecil-kecil. Iya. Nah, yang ini ujung-ujungnya. iya betul. Ya itu yang jadi masalah. Satu. Kedua, kalau hot air itu ada rem warna profiling. Iya, ada drum. Nah, ada. Ya itu namanya hot air. Namanya water quenching. Iya. Di mana kopi udah pas warnanya, kompor dimatikan, waktu water quenching akan pasti panas menguap. Lalu di aroma ditutup. Nah ini aroma itu akan masuk lagi ke dalam. Dan itu satu. Kedua, saya udah mungkin saya secara tidak langsung meneliti atau mencoba bola roasting, drum roasting dengan hot air. Dan untuk udah roastingnya. Ya. Jadi disiapkan saya sampai seminggu, gimana 2 minggu, sebulan, sampai 8 bulan. Kopinya Setelah di roasting. Iya, setelah di roasting. Ternyata hot air itu tahan lama. Ya, itu karena yang jadi tingkat kematangannya. Yang jadi masalah kalau kita tahu kopi, pengen tahu matang bagus enggaknya, pakai kaca pembesar Pak. Kaca pembesar langsung dilihat. Seperti jari-jari ini, pori-pori ini. Pori-pori ini kan, kalau yang matangnya bagus, antara yang garis dengan pori-pori itu sama warnanya Pak. Bukan ada hitam, ada titik-titik. Berarti yang permukaan itu hitam, tapi pecahannya ada bintik-bintiknya masih coklat misalnya. Nah, itu yang namanya kadar airnya masih ada di dalam. Ya. Itu harus rata ya. Harus rata. Dan namanya matang. Betul, matang di itu. Nah, saya ada satu lagi cerita gini. Kalau kita belajar roasting atau belajar kopi, harus tahu yang merusak cita rasa kopi, yang merubah cita rasa kopi. Tuh, bisa Pak? Bisa. Yang merubah dari hot air itu maksudnya? Bisa. Termasuk sajian. Oh, cara penyajian di cangkir ya? Ya. Kalau yang merubah cita rasa kopi, profiling Pak. Profilnya
profilnya kan ada yang light, Oh, yang di setel. ada yang medium, medium to dark, gitu kan? Setelah Ada yang roasting. dark, Ya. setelah roasting. Dan itu akan merubah cita rasa. Mhm. Kedua, gilingan, ground size. Proses. Makanya setiap metode itu beda kekasarannya. Ya. Ada yang halus. Setiap metode giling atau roasting? Udah giling, Udah udah giling, roasting, ya. udah roasting, Udah roasting. giling. Giling itu akan berubah. Makanya metodenya ada yang P60, Vietnam drip, kopi iya, tubruk itu beda pak gilingannya. Iya, iya. Nah, Besar kecil. betul, istilahnya. halus Ini. kasarnya. Halus Nah, di situ baru kita ke suhu temperatur, Pak. airnya. Air itu akan berubah. Di mana Akan kepanasan, di mana pertengahan, Berarti itu akan istilahnya berubah. derajatnya air ya? Itu derajat airnya harus beda. Kalau airnya sendiri gimana, Pak? Nah, air Kan air di kita kan masih belum stabil. air kita nih yang harus jelas pH-nya jelas. Nah, berarti Ya. air yang pH-nya sesuai. Sesuai. Dan misalkan 7 pH. Iya 7 pH gitu. Atau ada pH yang lain, Pak? Kalau Boleh di untuk atas kopi. pH, 7 pH. Boleh di atas 7. Boleh. 7 itu standar. Boleh. gitu. Oh, standar 7 pH gitu. Itu standar. Nah, Berarti kalau ada yang kembung segala macam Iya. bisa jadi itu ada pH-nya masalah. kurang, suhunya juga kurang. Kurang, betul. Iya. Nah, lalu misalnya di waktu kita bikin P60, Mhm. kan di ini Ya. pakai angsanya jauh dekat itu akan beda rasa, Pak. Oh, Ya, iya. mau putar, mau center itu akan beda rasa. Oh gitu ya, Pak. Ya, ya? jadi suhu temperatur beda, Pak. Itulah kopi rumitnya, Pak. Mhm. Ya, di sini waktu kita bikin misalnya espresso, Mhm. waktu tamping, penekanan, Iya. itu tekanan ini, tekanan rendah itu bisa merubah. Lalu pressure, Pressure yang pressure, Iya. ya pressernya itu tekanan airnya berapa, ya berapa bar itu akan beda rasa. Yang jadi masalah kita yang harus ditakutkan yaitu yang merusak cita rasa. Yang merusak cita rasa itu burn, smoke, earthy, greasy, dan metal dan rubber. Apa ini, Pak? Nah, burn itu bau gosong, Pak. Oh. Bau gosong itu akibat mungkin entah itu dari wajannya atau mungkin kulit arinya kebakar. Iya. Sama dengan smoky, bau asap. Oh iya. Ya itu masalah, Pak. Ya. Lalu di sini ada yang namanya greasy, bau daun. Nah, akan terjadi bau daun jika roastingnya nggak jelas, masih ada kadar air. Oh, iya. Nah, ada lagi earthy, bau tanah, mungkin dari proses, kelamaan atau penyimpanan ya, atau berjamur ini. Lalu di sini ada metal. Nah, metal ini biasa harus tahu ilmu bahannya. Ilmu bahan bagaimana Bahan roasting itu. Oh, iya, Bang. Karena di waktu besi dipanaskan itu ada mengandung unsur kimia. Jadi harus jelas. Ya bereaksi kimia. Lalu ada yang namanya rubber. Rubber itu karet, Pak. Iya. Tapi bau karet nih. Oh, loh. Nah, Kok bisa, Pak? Ya? Bisa kalau memang mungkin tradisional pakai kayunya. Oh, pembakarannya. Pembakarannya. Boilernya lah betul. Jadi dinikmatinya di mana akhir di waktu dingin akan berasa semua. Jadi Ya. saat panas nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Tapi di saat Ya, saat dingin rasanya ada bau-bau karet nih. Ada bau asap nih. Nah, itu akan terjadi, Pak. itu karena proses setelah roasting itu. Setelah roasting itu. Nah, itu yang kita harus jaga itu. Oke. Itu yang merusak, Pak, gitu. Berarti makanya kan untuk edukasi yang seperti itu kan masih belum begitu paham mungkin ya, Ya. Pak ya. Terutama penikmat kopi ya. Ya. Makanya kenapa tadi Pak Asep bilang kalau kopi itu ya sebenarnya telestorring ya, Ya. yang bagus gitu. Betul. Supaya, Oh, luar biasa. supaya untuk nutupin itu ya, Betul. nutupin hasil akhirnya itu. Iya. Kadang-kadang kan orang nikmatin kopi saat panas ya, tapi Ya. saat dingin kan Nah, beda lagi nih ya, ceritanya. betul. Makanya tes cupping kopi internasional kopi tubruk Saat pertama, betul. Saat Pertama enggak dipanas gimana? Pertama Oh, giling dulu. Iya. Giling akan terbuka flavornya apa sih? Iya, ini. Ya, aromanya. Tutup lagi. Begitu dikasih air, ya, tunggu dulu berapa menit baru kita tes cupping. Tes cupping itu pasti tweet gitu, seruput. Iya. Nah, Iya. kenapa? Ini fungsinya antara oksigen dari hidung ketemu di tenggorokan. Nah, beda dengan minum kopi biasa. Itu akan beda banget. Karena oksigennya nggak masuk. Nah, di sini yang terjadi gitu kan.
Nah, lalu kenapa dengan kopi tubruk? Kopi tubruk itu sebetulnya bukan khas Jawa Barat, Pak Indonesia. Semua negara tes kaping pakai ditubruk, gitu. Itu akan terjadi gitu. Itu yang kita jaga, bagaimana proses-proses yang bisa dinikmatin orang. Berarti kalau dibilang kopi enak itu berawal dari kopi tubruk dulu ya prosesnya. Betul. Dan saya sendiri pagi-pagi satu muk besar Pak, kopi tubruk. Luar biasa Pak. Betul. Gitu. Jadi banyak orang yang kesini gitu kan, ya mohon maaf, ini saya bukan dokter, bukan kesehatan, tapi kita mengacu dari kopi itu sendiri, mengandung kafein. Kafein itu fungsinya membuka pembuluh darah. Itu aja. Karena dalam penyakit apapun, kalau pembuluh darahnya tertutup itu akan masalah. Betul. Nah itu Pak. Makanya kan ada juga yang bilang ngopi yang enak itu jam sekian loh, jam sekian loh, jam sekian loh. Nah, kadang-kadang ya. Memang ada Pak, tapi memang enak. Tapi apalagi wisata Pak. Itu budaya atau mitos atau apa itu Pak? Bukan mitos, bukan budaya. Karena berhubungan dengan alam Pak. Ya, Bapak kalau di daerah panas. Dan suasana kita. Iya. Suasana ya, orang. Betul. Di panas, daerah-daerah panas, tengah hari minum kopi tubruk kan bingung Pak, apalagi panas. Iya, Pak, tapi dibikinkan suatu menu, metode yang enak seperti Japanese. Segar atau wine. Betul, gitu. Itu membuatkan satu. Jadi kopi ini akan pengaruh dengan suasana hati, Pak. Hati-hati. Nah, itu dia. Ya itu, jujur. Jadi menyaji cicilan. Wah, cilaka, Pak. Ya. Jadi bikin kopi, bikin menu kopi harus dengan penuh kasih sayang. Luar biasa. Dan itu tidak akan menjadi beban. Mohon maaf, segi kopi setiap hari hampir ratusan gelas free, Pak. Gratis, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, orang akan balik karena dirasakan dengan sepenuh hati, dia minum pun enak nih kopi, balik lagi Pak. Tapi kalau Bapak saya bikin kopi gitu kan, emosi, wah ini udah kacau kan. Apalagi bikin kopinya saat cicilan jam waduh, nih. Bahaya Pak, bahaya itu Pak. Jangan mikir ya. Gembira dulu. Betul. Karena itulah kopi itu bikin menjadi orang sesuatu yang hebat. Apalagi kopi itu jangan dilihat bahwa kopi itu akan melek, belum tentu Pak. Kopi yang bikin melek itu robusta. Cerita dikit, kopi yang mengandung melek robusta karena kafeinnya tinggi. Pembuluh darah di sini besar, pembuluh sini jadi membukanya besar. Ya, tapi kalau pengen rileks minumnya arabica, apalagi medium to dark oily. Luar biasa Pak. Di sini pembuluh ini ke sini pelan. Airnya santai fly gitu. Nah, itu harus beda. Jadi edukasi itu yang belum sampai. Betul. Ya, dan harus gini lagi Pak. Bapak kalau dagang kopi, bagi penikmat kopi, pagi minum kopi Pak, siang minum kopi, malam minum kopi, besok makan kapok. Kalau Bapak dagang sesuatu yang sifatnya dagang, misalnya pecel gitu kan, Bapak mau tiap hari pecel? Ya enggak lah. Ya enggak. Nah itu bedanya Pak, bedanya. Kopi itu dinikmatin akan selamanya. Apalagi udah kena di lidah, rasa. Apalagi punya cerita. Di tempat wisata yang dingin. Luar biasa. Besoknya manggil teman-temannya, mendingan di sono yuk. Ngopi di sana. Di sono paling enak, wisatanya enak, airnya ada, cuacanya enak, minum kopi sambil bercerita, luar biasa. Tapi Pak, yang saya tahu pertama kali saya datang ke Bandung ya, budaya nggak tahu ya, mungkin ini budaya tutur atau apa di Bandung atau mungkin di Jawa Barat ya. Iya. Kadang-kadang jadi pengalaman waktu saya datang ke Bandung itu tahun 96, itu kan main ke tempat temen kan, sama orang tuanya tuh istilahnya disuguhkan ya Pak. Ayo ngopi-ngopi dulu nih. Nah, di situ ada minuman, ada makanan kecil. Tapi setelah saya minum nih, kok isinya teh. itu gimana? Kalau tadi Pak Asep ceritakan kopi di destinasi, kopi itu kopi bener. Betul. Nah ini ngopinya nih kok kenapa teh yang disuguhin gitu? Ada pergeseran ya? Atau pertama mungkin dia tidak tahu sejarah dulu Pak. Sejarah pertama itu 1696 itu pertama ditanam tuh kopi Pak. Kopi ya? Kopi. Karena di kopi Jawa Barat tuh luar biasa. Tapi ada satu, mungkin ada beberapa orang, kenapa kopi Jawa Barat hilang? Pertama karena hama menggigit, ada satu hama ke akar Pak.
Kalau akar pondasinya udah digigit pasti roboh, Pak. Roboh. Daun dengan buahnya akan hancur. Ada lagi, katanya nih baru katanya, tapi mungkin bisa dinyatakan juga. Kopi itu kan penanamannya dalam setahun cuma sekali. Iya. Panennya itu cuma 4 bulan lagi. Iya. Ya. Selama 4 Nah, bulan. ya 4 bulan habis. Nah, ada lagi yang gampang. Orang kita kan banyaknya yang instan, Pak. Kalau sayuran kan setahun bisa 3 kali. Iya. Nah, akhirnya berubahlah ke sayuran. Saat kopi itu hilang. Ya. Nah, ternyata tahun 1970-an, mudah-mudahan nggak salah ya, Pak ya. Nah, karena saya belum zamannya, Pak, belum lahir nih. Sejarah yang menyatakan Iya. barulah ditanam teh. Teh semua dataran tinggi teh. Nah, teh. Yang tadinya ditanam Dulu kopi. kopi. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jawa Barat hilang kopi itu. Salah satu. Nah, salah satunya. Lalulah teh. Karena orang Jawa Barat kebiasaan ngopi, di mana-mana ngopi, di mana ngopi. Akhirnya sekarang kopi nggak ada, pasti disebutnya kopi, tapi disoderinya teh. Nah, itu yang masalah. Ada lagi satu yang permasalahan Java Preanger, Pak. Java Preanger itu yang walaupun kopi kita tidak ada Jawa Barat, Preanger itu kan priangan, Pak. Iya. Itu yang punya nama Java Preanger itu Amerika dari zaman koboi, Pak. Oh, Iya, kopisnya, Pak ya? iya. Jadi yang punya brand Java Preanger itu bukan Indonesia, bukan Jawa Barat, tapi Amerika karena paritasnya Tivika, Longberry. Nah, ada lagi Kopi Gayo. Kopi Gayo itu Belanda, Pak. Yang punya tuh. Ada lagi Toraja Kopi, yang punya itu brand itu siapa? Jepang, Pak. Oh gitu ya? Iya, kebetulan ada orang Indonesia, saya nggak mau sebutkan namanya, usianya sekarang 83, tapi dia luar biasa idealisnya. Wah, dia itu orang hebat, Pak. Istilahnya mau berapa kontainer pun green bean dia siap, tapi dia tidak mau jual, Pak. Nah, dia itu larilah ke mahkamah internasional. Ternyata haki itu 20 tahun, Pak, waktunya. Kalau 20 tahun tidak diperpanjang, itu milik hak semua orang. Akhirnya ternyata tidak diperpanjang, akhirnya dibolehkan Kopi Gayo menjadi Indonesia. Toraja Kopi Indonesia, Java Preanger Indonesia. Karena memang dari Ini Indonesia ya, iya, gitu. Jadi orang Indonesia tuh punya kopinya yang itu, yang setan itu, Pak. Iya, makanya Pak Fajar masih ngabdi setan nggak, Pak? Enggak, bukan pengabdi setan. Oh ya, insaf Pak mengaji setan, mendingan belajar ilmu hitam, Pak. Ilmu hitam tuh enak, Pak. Kopi itu tidak ada efek samping, Pak. Yang ada efek depannya. Itu kopi lanang. Oh, itu, Pak. Oke. Nah, berarti ada pergeseran. Kalau tahu historinya, Iya. itu sebenarnya kalau ngopi harusnya ngopi yang benar. Ya benar. Bukan ngopi yang isinya Iya, teh, Pak. betul. Nah, ini mungkin menjadi budaya, Pak, budaya. Iya. Budaya kita tuh banyak menjadi satu gambaran yang paling gampang. Bapak mungkin orang Jawa Timur, memaki itu udah biasa, Pak. Ketemu dengan Bapak harusnya salam apa kabar enggak? Enggak, Pak. Nah, tapi langsung maki kan? Iya, kalau di Surabaya kan, "Hei, Cuk," gitu. Nah, iya, Ada cuknya. iya. Sepatunya anyar kan, sama dengan Jawa Barat, dikasih yang enak, pasti ngomongnya dogi. Iya. Nah, cerita gitu. Nah itu sama dengan di Sumatera itu ada, Sama, punya ya? mamanya disebutkan, Pak. Iya, Kacau kan? Nah ini, itu Ya, sudah kayak kebiasaan. ini, wah kopinya enak ini. Nah. Setelah diminum, jancuk enak-enak. Ya, ya itu. Surabaya. Nah itu sama. Kita ke budaya kebiasaan Kalian itu bahasa menjadikan tutur, ya? itu. Ayo ngopi. Mampir dulu atau ngopi heula kan gitu orang Sunda, Pak. Begitu minum, nah teh. Nah, itu yang sulit, Pak. Itu suatu budaya kan asal usulnya tidak tahu. Asal usul itu termasuk Pak Bajar, termasuk mungkin Bapak kamera ini, kameramen pasti, Pak, punya sejarah, turunan dari mana, Bapak dari mana, itu perlu dibahas. Kalau enggak yang namanya Parimun Obor itu, Pak. Iya. Nah, Iya. itu. Ya minimal kita tahu. Tahu dong. Seperti ini loh historinya. Iya. Jadi kalau sudah salah kaprah ya sudahlah. Yang penting tahu dulu Ya. pokok permasalahannya. Saya orang teknik, Pak. Orang teknik pasti dibilang ini apa namanya dinamonya. Dinamo itu digerakkan mekanik keluar listrik. Tapi kalau dimasukin listrik bergerak itu namanya motor. Tapi orang, Pak, kemana Pak Bajar?
ini dinamo pompa air. Padahal itu harus motor Pak. Motor pompa air, beda. Iya. Nah, itu sama Itulah dengan bahasa yang salah tapi menjadi benar. Betul nggak? Oke. Nah, itu. Dan dibolehkan lagi. Dan diikutin lagi, Pak. Sama dengan Bapak sekarang minum kopi kan, Siki kopi. Nggak mungkin, Pak. Bapak pun bisa manggil Pak Siki kan. Kan bahaya, Pak. Bapak ngerti Siki, Pak. Wong Jawa kan, Bapak? Ya. Siki apa, Pak? Kaki ya? Biji. Oh, biji ya. Biji. Masa saya Pak Biji, Pak? Mr. Bean itu. Nah, gitu. Oke Pak Asep, Oke. tadi udah banyak cerita tadi, banyak yang kita ambil pengalamannya maupun edukasinya, sampai historinya dan prospek kedepannya. Ya, Pak Asep. Mungkin kembali lagi ke kawan pentas, saatnya kita menutup karena sudah mulai agak sore dan materi yang kita ambil dari Pak Asep juga sudah mulai kita dapat lah. Nanti kawan pentas nanti yang mengupas lagi nanti. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan, datang langsung ke Siki Siap. Cafe di Cimenteng gimana ya? Cimenteng, Pak. Di Banjaran ya, Pak ya? Bukan, Pak. Jadi Kampung Cimenteng, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung. Cimaung. Insya Allah nanti saya ada pabriknya lebih besar lagi, lebih bagus lagi, yaitu saya alhamdulillah dengan Pak Ebot. Pak Ebot ada KP-nya, ada tokonya juga. Wah, berarti nanti setelah ini akan bergeser ke sana. Jadi sana lebih nggak jauh ya Pak ya dari sini? Pak Pajar mau dari Jawa Timur 2 bis 3 bis pun boleh, Pak. Itu luar biasa, Pak. Kalau di sini kan sempit, Pak, Bapak tahu sendiri. Ya, mohon maaf ya. Nanti akan bergeser sekitar berapa? Ya paling 200 meter. 200 meter. Turun sebelum masuk ke kampung ini. Ke kampung Cimenteng. Ya, itu jalan raya besar. Siap. Oke, kawan pentas, pamit undur diri dulu. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah kita cerita lagi yang banyak. Okay. Mohon maaf jika ada salah, Pak. Maklumlah kita udah tua ya. Tapi saya masih 36, Pak. Semangatnya. Oh, siap. Ya, siap. Makasih, Bapak. Makasih, pentas.